Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga kita semua diampuni dan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala karena berkat limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat diberikan kembali kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pada pagi hari yang semoga diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah berikan kepada junjungan besar sauri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami senantiasa meminta kepadamu keridhaan dan surgamu, dan kami berlindung dengan sejauh-jauhnya dari siksa dan juga azabmu. Allahumma amin. Taib, kembali kita membahas kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masuk ke dalam bab atau pembahasan yang baru yang berbunyi annal ghuluwa fi quburis salihina yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Bahwasanya berbuat gulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh itu dapat menyebabkan kuburan-kuburan soleh tadi dijadikan berhala dan disembah selain Allah tabaraka wa taala. Ya, gulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh yang menjadikan hal tersebut disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berbicara sedikit terlebih dahulu masalah gulu. Gulu ini adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mujawazatul had madhan au dhamman, yaitu melampaui batas baik dari segi memuji ataupun mencela. Kalau kita misalkan berlebih-lebihan dalam makan, misalkan sampai kekenyangan, atau berlebih-lebihan misalkan dalam bekerja, beraktivitas, atau berlebih-lebihan lagi dalam masalah memuja Nabi Muhammad SAW, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang, maka ini disebut gulu, ya, secara sanjungan. Dan gulu juga dikatakan secara hinaan, ya. Misalkan kita berlebihan menghina orang, ya, berlipat-lipat, misalkan ini itu, ya. Banyak sekali sumpah serapah dan semisalnya, maka ini juga dikatakan sebagai gulu. Intinya gulu itu adalah melampaui batas, baik secara pujian atau juga celaan, ya. Kemudian gulu, ya, tidak diperbolehkan di dalam agama dalam segi apapun, ya. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW mengatakan demikian. Salah satunya, ya, gulu tersebut sudah dilarang sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairul haq. Wahai orang-orang ahlul kitab, Yahud dan Nasara, janganlah kalian berbuat gulu, ya, melampaui batas pada agama kalian secara tidak benar, ya. Jadi tidak boleh seseorang itu berlebih-lebihan, ya, baik dari segi apapun. Itulah konsep seorang muslim.
Dan juga apa? Muslim itu memiliki konsep yang lainnya, yaitu jangan meremehkan. La tafrit wal ifrat. Seseorang muslim itu jangan berlebihan dalam beragama dan jangan terlalu meremehkan agama. Apa sikapnya? Yaitu mu'tadil, tengah-tengah. Ya, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Kita beribadah, kita menyembah Allah, kita berdoa kepada Allah, kita melakukan aktivitas yang kita di sana tengah-tengah, ya, tidak ekstrim dan juga tidak meremehkan. Di sini dilarang untuk gulu, ya, dalam beribadah, terutama beribadah di tempat-tempat kuburan-kuburan orang soleh, ya. Orang soleh tersebut baik itu nabi kah, atau para wali-wali Allah, atau yang di bawah mereka, ya. Kadang hal ini bisa dijadikan karena dahulu mereka itu orang soleh, ya, karena dia itu nabi. Bisa juga karena duniawi, ya, dijadikan orang ini, ya, padahal dia orang biasa, kemudian disebut-sebut bahwasanya dia adalah seorang yang alim dan semisalnya, maka diagungkan kuburannya. Nah, ini tidak boleh, ya. Di sini kemudian arti kata wathan, ya, di dalam bab ini, wathan tu'bad min dunillah. Wathan itu adalah kata tunggal. Kata jamaknya authan, yang mana artinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kullu ma nusiba lil ibadah. Setiap hal yang dijadikan ibadah itu disebut dengan berhala. Sesuatu apapun yang dijadikan ibadah di sana, ya, selain Allah, itu disebut dalam bahasa Arab wathanun. Wathanun. Jamaknya authan, ya. Apa itu? Berhala. Jadi misalkan pohon diibadahi, jin diibadahi, malaikat diibadahi, kuburan orang-orang soleh diibadahi, kemudian orang yang masih hidup atau masih sudah meninggal diibadahi, itu disebut dalam istilah Arabnya wathan, atau disebut dengan berhala, ya, berhala. Dan salah satu berhala, ya, salah satu berhala itu adalah kuburan orang-orang soleh yang dijadikan apa? Sesembahan. Nah, yang dijadikan tandingan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana tatkala seseorang beribadah kepada selain Allah, itu adalah salah satu hal yang dapat menjadikan dia melakukan kesyirikan. Yang mana kita ketahui, ya, dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis, orang yang berbuat syirik itu akan dihapuskan amalan-amalannya, ya, dari dulu sampai sekarang, ya. Kalau syirik besar yang kita ketahui sering dibahas, ya, di dalam kajian-kajian, seorang nabi saja diancam, seorang Nabi Muhammad SAW, lain asyrokta layah batonna amaluk, wahai Muhammad, jikalau pian itu berbuat syirik, maka amalan-amalan pian pasti akan sirna, pasti akan terhapuskan, ya. Kita haji, kita sholat dari balik sampai sekarang, kita belajar ilmu agama, ilmu dunia, karena Allah, semua amal-amal kebaikan kita dapat hancur, dapat sirna dalam 1 detik. Tatkala seseorang melakukan kesyirikan, ya, langsung sirna. Itu Nabi saja diancam, apalagi orang-orang yang di bawah beliau, wali-wali, para sahabat, atau orang biasa, pasti akan rusak. Dan juga orang yang beramal amalannya karena Allah dan juga menandingi karena selain Allah, apa kata Allah? Amalannya tidak diterima, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalannya tidak diterima, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, yang mana dibawakan di hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka'a anisyirk. Aku tidak butuh sekutu-sekutu dalam pensyirikan, ya. Tidak butuh Allah, ya. Tandingan-tandingan Allah tidak butuh. Wa man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia beramal, ya, di sana dia menyekutukanku dengan selainku. Misalkan dia sholat karena Allah dan karena manusia. Misalkan dia berzakat karena Allah dan juga misalkan karena jin. Dia misalkan berbuat baik karena Allah dan juga karena malaikat, bukan ditujukan karena Allah semata. Maka apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku akan meninggalkan orang tersebut dan perbuatannya. Maksud hadis itu adalah amalan orang tersebut tidak diterima. Ini sangat bahaya, ya. Ini sangat
sangat bahaya perbuatan syirik ya. Terlebih lagi menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini dilarang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan dalil yang pertama ya, bahwa seseorang tidak boleh gulu berlebihan dalam kuburan orang soleh. Pertama daripada hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta ya. Ada Imam Malik punya kitab hadis namanya Muwatta. Di sana dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di sini Nabi SAW berkata dalam doanya, ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sebagai wathan. Apa tadi wathan? Adalah berhala. Berhala yang disembah. Kenapa? Karena Allah akan bertambah murkanya, bertambah marahnya terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid ya. Jadi apa? Di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla mengatakan Nabi SAW mengatakan orang yang dia menjadikan kuburan nabi saja sebagai berhala, maka apa yang didapatkan? Allah bertambah murka ya. Bertambah murka bagi orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid ya. Allah nih murka. Maulah seperti itu, menggawe seperti itu, Allah tambah murka ya. Yang mana ini menunjukkan apa? Termasuk daripada dosa besar ya. Orang yang melakukan hal demikian ya, misalkan dia meminta kepada kuburan tersebut, meminta hujan, meminta diberkahi hajatnya, meminta dimudahkan segala urusannya terhadap kuburan orang soleh tadi, Allah Azza wa Jalla akan murka terhadapnya. Ini menunjukkan kepada perbuatan tersebut dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa itu dosa besar? Dosa besar kata beliau, kullu dzambin makhtumun bil adab wal la'nah wal ghadab wal hukm. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang dilabeli ya, yang dicap oleh Allah tabaraka wa taala, di sana ada laknat. Nanti ini juga ada hadisnya tentang melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan orang soleh ya. Kemudian apa? Murka. Kemudian apa? Adab, diadab Allah perbuatan tersebut dan juga diberikan hukuman. Ini adalah dosa besar. Ya, contohnya apa ini? Allah murka. Berarti perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan apa? Termasuk daripada kesyirikan ya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita masuk dalam dosa besar, terlebih lagi dalam kesyirikan yang mana bisa menghantarkan kita keluar dari agama Islam ya, bagi yang sudah tahu ya, bagi yang sudah sampai hujah kepadanya. Karena kesyirikan ini sangat luar biasa ya, dosa dan juga akibatnya. Salah satunya Allah murka. Salah satunya Allah murka terhadap orang tersebut ya. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungan hadis tadi dengan bab bahwasanya termasuk tindakan gulu terhadap kuburan orang-orang soleh adalah apa? Menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka atau orang soleh atau di bawah mereka sebagai masjid. Kuburannya dijadikan masjid. Apa maksudnya masjid? Para ulama di sini menjelaskan maksud daripada masjid di situ adalah al-bina 'alaiha, membangun bangunan di atasnya. Ya. Misalkan ada kuburan dibari atap atau dikotaki atau dipagari atau dimasukkan ke dalam rumah atau misalkan mohon maaf disemeni atau semisalnya, intinya membikin bangunan, maka ini termasuk daripada membikin suatu atau membikin dalam istilah masjid, yaitu sebuah tempat ya. Ini dilarang ya. Ini dilarang oleh syariat. Atau makna masjid yang kedua di sini adalah tempat sholat, musolla, itu tempat sholat atau tempat beribadah ya. Misalkan di kuburan dia benar mendoakan, tapi ujung-ujungnya dirayu syaitan dan semisalnya, tiba-tiba dia meminta, wahai fulan,
bantulah urusanku supaya mudah. Karena dia menganggap orang soleh, karena dia menganggap itu wali. Kemudian wahai fulan, tolonglah negaraku, sekarang masa penceklik, mudah-mudahan apa dihilangkan. Nah ini termasuk daripada bentuk gulu terhadap orang-orang soleh yang menyebabkan apa? Termasuk daripada kesyirikan. Jadi ulun-ulang, Nabi SAW berdoa, wahai Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah, yang mana mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala, bertambah murkanya kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para orang soleh termasuk nabi-nabi mereka sebagai masjid, yaitu apa? Tempat sholat atau dibangun di atasnya sebuah bangunan, apapun itu, mau atap kah, mau disemeni kah, mau ditaheli kah, apapun itu yang bersikap atau bersifat membangun, ini adalah dilarang. Ya, ini adalah dilarang. Takutnya apa? Takutnya di generasi kita ini adalah tindakan yang tidak mengapa. Tindakan tidak mengapa, ya, bisa disemeni, misalkan dipayungi, misalkan dikasih atap dan misalnya itu orang-orang kita masyhur, ma'ruf di kalangan kita itu adalah perbuatan yang berlebihan saja. Apa? Nanti akibatnya adalah orang-orang setelah kita, mereka bisa menyangka itu adalah khusus, kuburan itu adalah spesial, yang lainnya tidak dijadikan seperti itu, yang ini dibikin rumah, dibikin bangunan, ini bisa orang yang spesial nih, ini bisa orang spesial lah. Maka orang-orang pada zaman tersebut dia menjadikan apa? Kuburan tersebut sebagai berhala yang bahkan diminta-minta. Banyak sekali contohnya yang sering ulang-ulang, ya, sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, Ya'uq, Yaguth, Nasr dan kawan-kawannya itu adalah orang soleh. Pada zaman generasi pertama apa yang mereka lakukan? Mereka membuat patung, membuat bangunan cuma sekedar untuk mengenang. Ini orang soleh, jasanya luar biasa, kebaikannya sangat banyak buat umat, buat kaum Nabi Nuh, ya. Kemudian apa? Zaman kedua, orang-orang yang zaman pertama meninggal, dijadikan apa? Nah, ini dijadikan wasilah, ya, untuk bisa mengabulkan doa kita kepada Allah. Jadi misalkan Ya'uq, Nasr, Yaguth, tolong kami sebagai perantara bahwasanya engkau dapat menolong atau menyampaikan ini kepada Allah, ya. Karena orang soleh mereka kira apa? Adalah suatu hal yang dekat dengan Allah, yang bahkan dengan kedekatannya tersebut Allah langsung bisa mengijabah, padahal bukan seperti itu dalam kenyataannya, ya. Ini zaman kedua, mereka apa? Menjadikan hal tersebut sebagai perantara. Kemudian zaman ketiga yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, 5 orang tadi disembah, ya. 5 orang tadi disembah. Ini adalah apa? Sarana atau wasilah seseorang yang dapat menjadikan seseorang tersebut syirik, ya. Perbuatan yang dapat menjadikan syirik, membikin bangunan patung. Begitu juga kubur orang soleh. Ini adalah sebagai sarana kesyirikan. Bisa jadi pada zaman kita tidak terjadi, pada zaman anak-anak kita, cucu kita itu bahkan dijadikan berhala, ya. Makanya syariat Islam itu sangat menghimbau dan mewajibkan sekali untuk memutus sarana yang haram, ya, untuk memutus sarana yang haram. Salah satu sarana yang haram apa? Menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat gulu, berlebihan, bersikap lebih terhadap kuburan orang soleh, ya. Ini kaidahnya, ma yatimu bil haram fahuwal haram. Segala sesuatu yang menjadikan faktor keharaman, maka sesuatu tersebut juga haram. Setiap sesuatu yang menjadi faktor terlaksanakannya suatu haram, maka dia menjadi haram, ya. Contohnya apa? Syirik itu haram. Sarananya apa? Seperti misalkan berlebihan dalam memuja Nabi Muhammad SAW, yang mana karena berlebihannya tersebut ujung-ujungnya apa? Minta doa kepada Nabi. Ini termasuk daripada apa? Sarana haram. Maka hukum dari sarana ini juga haram. Sebagaimana juga perbuatan gulu, berlebihan dalam kuburan orang soleh, ini haram.
Kenapa haram? Karena dia adalah sebagai sarana kepada apa? Kesyirikan. Ini haram, ya. Ini kaidahnya. Setiap sesuatu hal yang menjadi faktor terlaksanakannya sesuatu yang haram, maka dia haram. Ya, sebagaimana juga dikatakan mayatimu bil wajib bahwal wajib. Segala suatu sarana yang dia menjadikan terlaksananya ibadah wajib, maka dia wajib. Bagaimana kita mengatakan wudu itu wajib? Karena wudu itu adalah salah satu sarana yang dapat menjadikan terlaksanakannya ibadah wajib, yaitu apa? Sholat, ya. Maka hukumnya berwudu wajib. Sebagaimana ini juga syirik itu hukumnya haram. Salah satu sarana daripada menghantarkan seseorang ke dalam kesyirikan apa? Gulu terhadap orang-orang soleh, gulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Maka ini juga hukumnya haram, ya. Salah satu hal yang mendukung hal tersebut adalah Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman, Allah murka terhadap orang tersebut, ya. Ini banyak sekali ya terjadi, ya. Orang-orang yang mana kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, ya, dijadikan berhala, dijadikan tempat berdoa, dijadikan tempat bergantung, dan bahkan meminta pertolongan. Sebagaimana yang dikisahkan, ya, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, yang dijelaskan oleh para ulama, riwayatnya itu adalah hasan, ya. Riwayatnya adalah hasan, derajat hadisnya itu hasan, ceritanya itu hasan, bisa diterima. Diceritakan dari sahabat yang mulia atau seorang tabi'in, Abu Aliyah, ya, di mana cerita kisah Nabi Daniel, ya. Di sini dijelaskan pada suatu ketika tatkala Islam menyebar ke pelosok dunia, ya, kami mendapatkan pada suatu tempat yang namanya Hurmuzan. Walau alam di mana tempatnya itu Anda nggak tahu. Pokoknya para sahabat dan juga para tabiin menemukan di daerah Hurmuzan ada tempat penyimpanan harta. Di sana sariran alaihi rajulun mayyit. Di sana ada seseorang yang terbaring di atas kasur. Inda ra'sihi mushaf, di atas kepalanya itu ada mushaf atau sebuah buku, ya. Diperiksalah buku itu, diambil oleh orang-orang pada zaman tersebut, ya, yang mendapatkan tadi, ya, mendapatkan orang tadi, ya, dikasih langsung kepada Umar. Karena pada saat itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar ini tidak bisa menerjemahkan bahasa yang ada terdapat buku tersebut. Dipanggillah sahabat yang mulia yang namanya Ka'ab, ya, dipanggil Ka'ab. Wahai Ka'ab, tolong translate, ya, dijadikan bahasa Arab. Kemudian setelah translate semuanya, maka beliau mengatakan, aku adalah orang pertama dari kalangan Arab yang membaca isi kitab ini. Isi kitab ini sebagaimana yang aku baca di dalam Al-Quran. Berarti dia seorang apa? Nabi, ya. Jadi seorang nabi. Faqultu li Abi Aliyah, maka aku berkata kepada Abu Aliyah yang Ka'ab tadi bertakun non Abu Aliyah yang mendapatkan tadi. Maka nafi, apa yang engkau dapatkan padanya atau apa yang akan engkau perbuat terhadapnya dengan hal yang demikian, ya, dengan hal yang demikian. Maka kata Abu Aliyah, dia bertanya kepada Umar, maka jawabannya adalah mereka menjadikan liang lahat 13 galian pada waktu siang hari. Jadi pada waktu siang hari melihat ini bahwasanya ini bukan orang biasa nih, ya. Sepertinya dia adalah seorang nabi, ya. Baru pada saat itu bermusyawarah Umar dan Abu Aliyah, kemudian dibikinkan pada pagi harinya di tempat tersebut, ya, sebuah liang lahat 13 petak, ya, 13 petak yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari, orang yang di atas ranjang tadi dikubur dengan mayat-mayat yang meninggal pada hari tersebut, ya. Untuk apa? Supaya manusia tidak tahu, ya, di mana orang tersebut dikuburkan. Kenapa? Karena pada wilayah tersebut, ya, ditanyakan apa yang dilakukan engkau wahai kaum pada orang ini, ya. Mereka mengatakan bahwasanya tatkala datang masa panceklik, ya,
masa kemarau, masa susah, mereka barazu bisarihi fayumtirun. Mereka membawa ranjang tadi, lawan yang Nabi tadi, ya, ke padang lepas, ya, ke tanah lepas atau tanah lapang. Kemudian pada saat seketika hujan turun. Ya. Ini fitnah yang luar biasa ya terhadap manusia. Allah ingin menguji apakah engkau masih bertauhid apa tidak, ya. Ini seorang nabi, ya, seorang nabi yang mana dengan jasadnya tersebut, ya, Allah jadikan fitnah. Tatkala dikeluarkan dari tempat harta tersebut langsung turun hujan, langsung seketika dimudahkan Allah masyarakat tersebut. Itulah keajaiban daripada ini tadi, apa, mayat nabi tadi, ya. Kemudian dikuburlah, ya, di 13 liang lahat tersebut, ya. Intinya mereka pada saat masa-masa kekurangan, masa-masa susah, masa-masa panceklik, masa-masa nggak turun hujan, mereka menjadikan Nabi tadi dikeluarkan. Kemudian pada saat itu Allah menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi bisa, ya. Sesuatu yang mustahil menjadi bisa. Kemudian ditanya kepada penduduk setempat, siapa orang ini? Kemudian orang ini dikatakan namanya Daniel, ya, Daniel. Mundu kam wajadtumu, mulai kapan bebuhan pian mendapatkan orang ini dalam keadaan mayit? Diceritakan pada semenjak 300 tahun, ya. Berarti 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada salah seorang nabi yang diutus pada tempat namanya Hurmuzan, Nabi Daniel, ya. Kemudian kana taghayyaru minhu syai', apakah jasad tersebut berubah fisiknya walaupun sedikit? Kemudian kata orang tadi tidak berubah, ya, sama sekali. Innaluhumul anbiya la tublihal ard, sesungguhnya jasad para nabi itu tidak akan dimakan oleh bumi, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Keistimewaan, kespesialan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jasad Nabi dan Rasul dimanapun dia ditanam, dimanapun dia dikuburkan, tidak akan dimakan atau tidak akan dihilangkan oleh bumi menjadi tulang. Enggak, dia seperti mana dia hidup, ya. Salah satunya Nabi Daniel ini. Apa hubungannya? Hubungannya orang-orang yang tadi pada zaman tersebut, pada tempat Hurmuzan tersebut, ngapain mereka? Mereka meminta berkah terhadap apa? Nabi yang telah meninggal, ya. Nah, ini langsung Umar dan Abu Aliyah jadikan diberantas, langsung disingkirkan dengan cara apa? Langsung dikubur itu Nabi Daniel. Supaya apa? Supaya tidak menjadi fitnah, menjadi ladang kesyirikan pada masyarakat tersebut, ya. Jadi fitnah, ya. Sama sebagaimana ini juga. Kalau kita berbuat gulu terhadap kuburan orang soleh atau orang biasa, maka ini dikhawatirkan pada saat zaman tersebut atau zaman setelahnya itu bakal diapain? Disembah. Apalagi memiliki keistimewaan sebagaimana jasad Nabi Daniel. Jasadnya aja seperti itu, dikeluarkan langsung turun hujan, dikeluarkan langsung berkah negaranya. Apalagi masih hidup, ya. Ini menjadi fitnah, ya. Ini orang ini, masyarakat ini, kata Allah, apakah tetap beribadah mengesahkanku atau tidak, ya. Ini salah satu keistimewaan daripada seorang nabi, walaupun dia meninggal masih ada mukjizatnya. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Itu kita harus memberantas apapun, ya, untuk tidak berbuat gulu terhadap kuburan orang soleh ataupun orang soleh tadi, ya, langsung dimakamkan atau dimakamkan dengan cara yang kita ketahui yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan tanah saja dan juga plus di atasnya batu atau penanda, cukup, ya, sebagaimana yang terjadi di Saudi, ya, negara Arab Saudi, salah satunya di Baqi di Madinah, dan pemakaman di Mekah itu pemakamannya cuma apa? Batu dan juga tanah, ya. Itulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, ya. Bukan dikasih semen, bukan dikasih atap, apalagi dikasih lampu atau apapun yang dapat menjadikan sarana kesyirikan, baik pada zaman itu atau pada zaman setelah itu, ya. Paham, ya? Jadi tidak boleh kita berbuat gulu terhadap kuburan. Salah satunya apa tadi? Membikin bangunan atau menjadikan tempat
ibadah. Baik. Kemudian penulis rahimahullah Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian mengatakan di sini atau sebelumnya, mohon maaf, di sini Allah Azza wa Jalla murka ya. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla murka. Murka di sini adalah termasuk daripada sifat-sifatnya Allah. Ya, jadi Allah itu memiliki sifat murka. Ya, Allah juga memiliki sifat mendengar, melihat, menyayang, dan juga menyantuni dan semisalnya. Nah, dalam ini kita harus menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat murka. Akan tetapi murkanya beliau tidak sama dengan murkanya makhluk. Ya, murkanya Allah Azza wa Jalla itu pasti ada dalam hal kebaikan ya. Beda sekali dengan murka makhluk. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, "Anna ghadabal adami yu'athiru atharon ghairu mahmudah." Murkanya makhluk itu menyebabkan dampak tidak baik, dampak tercela ya. Contohnya apa? Orang tersebut gara-gara murka dia bisa membunuh. Orang tersebut kalau dia murka bisa menceraikan istrinya. Orang tersebut kalau dia murka bisa menghancurkan tempat-tempat di sekitarnya. Ini adalah murkanya makhluk. Yang mana murka makhluk itu pasti identik dengan kekurangan ya. Adapun murkanya Allah, fala yatarattabu alaihi illa atharun hamidatun li'annahu hakim. Maka apabila murkanya Allah itu tidak terdapat kecuali dampak atau dampak-dampak yang baik. Kenapa? Karena Allah itu maha bijaksana. Yang dikira makhluk, ini salah nih, ini tidak baik. Enggak. Kita tidak tahu bahwasanya Allah melakukan itu bisa saja baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, jikalau engkau itu mengira itu buruk bagimu, ketahuilah itu adalah baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui ya. Kita meminta mobil tapi tidak dikasih mobil. Bisa saja dengan kita mendapatkan mobil kita bisa sombong, bisa takabur. Bisa saja kita dengan mendapatkan mobil kita bahkan lalai dengan Allah ya. Malah pamer-pameran dan semisalnya ya. Kita meminta misalkan rumah banyak, tapi dengan rumah banyak mungkin dapat menjadikan kita berat hisapnya di akhirat ya, karena punya rumah yang banyak tadi. Hisab kita kalau orang tersebut tidak soleh, maka hisabnya akan menjadi berat ya. Allah mengetahui kebaikan-kebaikan hambanya ya. Jadi kalau murka Allah itu pasti baik ya. Bagaimana? Nah, kita tidak bisa menalarisasinya. Kita tidak bisa menalarisasinya karena sesuatu yang Allah anggap itu baik belum tentu di mata makhluk itu baik ya. Karena apa? Karena makhluk itu pasti dia berpikir dengan yang nalar dia, tidak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Intinya apa? Di dalam hadis ini kita diberitahu oleh Nabi SAW bahwasanya Allah memiliki sifat murka ya. Dan di sini mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fal wajibu alaina an nusallima lima jaa bihil kitab wa sunnah. Maka wajib bagi kita untuk menerima apa saja ya sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dia ya, sebagaimana misalkan Allah itu memiliki sifat penyayang, maka kita tetapkan sifat penyayang. Sebagaimana Allah memiliki sifat misalkan Maha Pengampun, kita tetapkan Allah memiliki sifat Maha Pengampun. Biduni tamtsil wa taqyib wa tahrif wa ta'til. Tanpa kita memisal-misalkan, tonya ini Allah ini memiliki sifat penyayang, berarti sama dengan makhluk? Enggak ya. Enggak akan sama. Walaupun dalam istilah namanya sama, tapi la fil haqiqah wa la fil athar. Tidak dalam kenyataannya. Allah itu melihat misalkan, makhluk juga melihat, pada realisasinya penglihatan makhluk itu terbatas. Mungkin bisa 1 kilometer, atau mungkin misalkan yang rabun, kacamata, atau yang misalkan tidak melihat itu terbatas. Mungkin 10 meter saja sudah tidak bisa melihat lagi ke depannya. Adapun Allah itu tidak dilingkupi dengan batasan. Tidak dilingkupi dengan batasan. Sebagaimana
Allah Azza wa Jalla mendengar, makhluk mendengar, namanya sama, tapi pada hakikatnya, pada kenyataannya itu sangatlah beda. Bisa sama dalam nama, tapi dalam hakikat itu beda. Bisa sama dengan nama, tapi dalam hakikat itu beda. Dan juga dalam dampak juga berbeda ya. Jadi menetapkannya tidak kita misal-misalkan. Kemudian apa? Biduni takyif, tidak membagaimanakan. Misalkan Allah memiliki sifat murka, kayak apalah, ini dilarang kita untuk menalar sejauh itu ya. Dilarang kita untuk menalar sejauh itu karena kita tidak boleh membagai-bagaimanakan, yang mana pada ujungnya nanti kalau kita membagai-bagaimanakan kita akan pusing sendiri ya. Kita akan pusing sendiri karena Allah itu tidak dibatasi dengan sesuatu ya. Limited, tidak terbatas ya, tidak terbatas ya. Apapun sifat yang Allah miliki itu pasti sempurna, maka jangan dibagai-bagaimanakan. Dan juga apa? Wala tahrif, jangan dirubah. Nah ini yang sering ya dilakukan. Allah itu misalkan memiliki tangan ya, sifat fisik Allah Azza wa Jalla, Allah itu memiliki tangan ya. Nah orang-orang yang dia salah memahami ayat laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah ya. Yang salah pemahamannya tentang ayat ini, dia pasti menafikan, merubah arti tersebut dengan arti yang tidak sesuai artinya. Sebagaimana tadi yadullah, Allah itu mempunyai tangan ya. Allah itu mempunyai tangan. Yad itu arti bahasa Indonesia adalah tangan. Tidak dirubah dengan arti yang lain. Sebagaimana orang-orang yang salah memahami ayat tadi, dia diartikan sebagai kudratullah, yaitu kemampuan Allah. Ya, yadullah, tangan Allah, diartikan sebagai kemampuan Allah. Ini adalah salah, tidak boleh. Karena apa? Kita menerima apa saja sifat yang datang dari Allah dan juga dari Rasul mengenai sifat-sifat Allah tanpa apa? Memisal-misalkan, tanpa membagaimanakan dan tanpa merubah. Kalau Allah memiliki tangan sudah, kita tetapkan artinya tangan dan juga kita yakini bahwasanya Allah memiliki tangan. Tapi jangan dibagaimanakan. Kemudian apa? Wala ta'til, dan juga jangan diingkari ya. Ini kalaunya orang memisal-misalkan nanti membagaimanakan. Kalaunya pusing membagaimanakan dirubah artinya. Kalaunya pusing lagi merubah artinya, dia ingkari Allah ya. Dia ingkari sifat Allah. Makanya 4 ini jangan sampai kita lakukan. Jangan dimisal-misalkan, jangan dibagai-bagaimanakan, jangan dirubah artinya ya. Dalam bahasa Arab Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Nabi paling tahu tentang bahasa Arab. Tidak mungkin Nabi khianat ya. Tidak mungkin Nabi khianat ya, menyampaikan arti selain pada arti yang diinginkan Allah. Tidak mungkin ya. Jadi artikan sesuai dengan artinya itu ya. Jangan disimpang-simpang ya. Kalau disimpang-simpang ya tadi bisa merubah. Bingung lagi merubah-rubah, bisa mengingkari sifat Allah. Yang mana seseorang apabila mengingkari sifat Allah, itu pada hakikatnya mengingkari Allah. Seseorang yang mengingkari sifat Allah, pada hakikatnya itu mengingkari Allah. Kenapa demikian? Kita katakan misalkan si fulan itu orangnya sifatnya misalkan baik, sifatnya lembut, orangnya sifatnya penyabar. Kita nafikan sifat tadi, kita hapuskan sifat-sifat tadi. Maka apa yang kita maksudkan? Berarti orang tersebut tidak ada apa tidak ada? Tidak ada ya. Sama orang yang meniadakan sifat-sifat Allah semuanya. Allah itu tidak penyayang, Allah itu tidak pengasih, Allah tidak pengampun. Gak ada sifat yang sama dengan makhluk. Allah tidak ada sifat-sifat seperti itu. Berarti apa? Orang tersebut telah meniadakan Allah secara hakikatnya ya. Secara hakikatnya orang tersebut telah meniadakan Allah. Maka kita apa saja yang datang dari Al-Quran ya, sifat-sifat Allah, dari hadis sifat-sifat Allah, maka kita terima tanpa memisalkan, tanpa merubah, tanpa membagaimanakan, tanpa apa? Pengingkaran ya. Ada 4 tadi. Baik. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya atau ayat ya, di sini ayat yang berikutnya di sini dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan surah di dalam Al-Qur'an An-Najm ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kemudian ditambah wa manata tsalitsatal ukhra, ya. Tidakkah engkau melihat, ya, apa yang terdapat pada Lata, Uzza dan Manah yang ketiga, ya. Yang ketiga daripada permisalan tadi. Lata, Uzza dan Manah adalah yang ketiga daripada permisalan tadi. Tidakkah kalian melihat terhadap tiga tersebut? Ya. Di sini dijelaskan, ya. Maksudnya, tidakkah kalian melihat terhadap berhala-berhala tersebut? Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat sedikit pun bagi kalian. Ya. Berhala yang disembah, berhala yang diagung-agungkan, itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah bawakan. Ini pertanyaan pengingkaran, pertanyaan pencela. Ya. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian berpikir tentang Lata, Uzza dan Manah? Ya. Ini berhala ini adalah tiga berhala yang mana tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, apa hubungannya Imam Abdul Wahab membawakan ayat ini ke dalam bab apa tadi? Tidak boleh gulu dalam kuburan orang-orang soleh. Maksudnya di dalam Lata, kita jelaskan dulu, ya. Kita jelaskan dulu. Lata itu adalah rajulun kana yalutus sawiq lil hujjaj. Jadi Lata itu adalah orang yang baik, ya. Pada zaman dahulu, ya, kebiasaan beliau kalau ada orang berhaji ke Ka'bah, ya, dia memberikan sawik, ya, lutus sawik. Jadi tepung gandum, ya, lutus sawik itu artinya tepung gandum yang dikasih air, kemudian dikasih bisa kurma, bisa anggur, ya. Jadi dibikin kayak wadai, ya. Nah, itu dibariakan ke orang-orang haji. Ini gawian siapa? Si Lata. Jadi Lata itu adalah orang soleh. Lata itu baharinya orang soleh. Nah, ini orang soleh, ya. Orang soleh yang salah satu amalan gawiannya apa? Memberi makan orang yang berhaji. Sebuah wadai. Yang mana yalutus sawik itu gandum, tepung gandum, kemudian ditumbuk-tumbuk, dikasih banyu, kemudian bisa dalamnya kurma, bisa dalamnya anggur. Jadi wadai, ya. Nah, ini wadai zaman bahari. Nah, ini dibariakan ke para jamaah haji. Tatkala beliau meninggal, ya, azzamuhu wa aqafu ala kuburihi. Tatkala beliau meninggal, si Lat tadi, yang namanya Lata tadi, diagungkan, kemudian di kuburannya dijadikan tempat beribadah. Nah, yang mana pada ujung-ujungnya apa? Menjadi berhala yang paling masyhur di Pulau Arab, ya. Di Pulau Arab. Tiga tadi yang Allah sebutkan itu adalah berhala-berhala yang masyhur, yang terkenal di Pulau Arab, ya. Adapun berhala yang lain banyak, ya. Banyak berhala di Pulau Arab, banyak sekali, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kanat bi jaziratil Arab wa ghairuha tawagid. Dahulu di Pulau Arab atau daerah Arab dan sekitarnya itu banyak sekali tawagid atau togut, berhala-berhala. Tu'azzimuhal Arab. Arab mengagungkannya kata azimil Ka'bah, sebagaimana pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Selain daripada tiga tadi, Lata, Uzza, wal Manah, ya. Kenapa Allah menyebutkan itu saja padahal banyak? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, innam afrada hadhihi bidzikr, sesungguhnya Allah menyebutkan tiga tadi saja. Kenapa? Li'annaha ashhar min ghairiha. Karena yang tiga tadi adalah yang paling terkenal, ya, paling populer di Pulau Arab, ya. Jadi yang paling terkenal pertama apa? Berhala yang namanya Uzza. Uzza ini Lata. Lata ini adalah berhala yang modelnya kuburan. Modelnya kuburan orang soleh. Yang mana di sana sama ditawafi berkeliling, sama di sana dimintai doa, ya. Berhala model kuburan orang soleh. Kemudian Uzza. Nah, Uzza ini apa? Dijelaskan oleh ulama tafsir bahwasanya kanat syajarah alaihi bina wa astar ban khalah. Uzza itu adalah sebuah pohon yang mana pohon tersebut dibikin padanya sebuah bangunan. Misalkan ini pohon, ya. Ini pohon. Nah, ini pohon. Nah, di sekitarnya itu dibikin bangunan, tembok kah,
apakah atau rumah semisalnya. Kemudian wastaron ban kholah. Jadi dibikin lagi sebagai sitar itu sebagai namanya kain yang menutupi pohon tersebut. Yang kita lihat ya pada orang-orang Hindu. Itu kalian pernah melihat pohon kan yang dikelilingi misalkan sarung hitam putih seperti catur. Nah, itu Uzza. Zaman Bahari sudah dilakukan ya. Di Uzza itu seperti itu. Jadi pohon yang dibikin seperti yang itu, kemudian ditambahi bangunan-bangunan, kotak atau semisalnya, diatapi atau semisalnya. Nah, ini adalah salah satu berhala ya juga yang diagungkan oleh umat Arab terdahulu. Di mana dia terletak? Dia terletak antara Mekah dan Taif. Jadi dia terletak pada daerah antara Mekah dan Taif ya. Mekah, Taif, di tengah-tengahnya itu ada yang diagungkan, berhal diagungkan. Paling populernya apa? Namanya Uzza. Yang tadi pertama kuburan, kedua pohon keramat, yang ketiga manah. Manah dijelaskan adalah ismun sonam, ismu li sonamin, nama dari sebuah patung. Ya. Di mana dia terletaknya? Terletak antara Mekah dan Madinah. Kalau tadi daerah selatan, Uzza tadi. Kalau Manah itu daerah utara antara Mekah dan Madinah. Mekah ini di sini, Madinah di atas, Taif di sini. Jadi kalaunya Uzza tadi di sini arah selatan, kalaunya Manah itu arah utara ya, antara kota Mekah dan kota Madinah. Apa bentuknya? Patung ya. Jadi ini semuanya adalah 3 berhala. Yang mana Allah mendatangkan ayat ini untuk apa? Tujuannya ini loh, 3 ini yang kalian agungkan sampai populer. Mana bisakah dia memberikan manfaat? Bisakah mereka mendatangkan mudorot? Disuruh Allah untuk berpikir. Pertanyaan yang mana ditujukan untuk penghinaan dan pencelaan. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat bagaimana Lata dan Uzza dan Manah? Kuburan orang soleh, pohon keramat, dan juga patung ya, yang tidak bisa mendatangkan mudorot dan manfaat. Apa hubungannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan ayat ini di dalam bab tadi kuburan orang soleh, berbuat gulu pada kuburan orang soleh, yaitu pada kasus Lata. Lata tadi apa? Dia dahulunya orang soleh, rajin bersedekah, sangat dermawan sekali. Tatkala meninggal, ya kuburannya jadikan apa? Jadikan apa? Tempat beribadah. Ya. Ini termasuk daripada perbuatan gulu, yang mana menghantarkan seseorang terhadap kepada kesyirikan ya. Jadi dalil kedua ini adalah penulis rahimahullah ingin menjelaskan ini termasuk perbuatan gulu, yaitu menjadikan kuburan orang soleh untuk diibadahi. Akafu itu bisa diartikan inya tuh gawiannya beritikaf di kuburan tadi, berdiam ya, membaca apakah, menggawi apakah. Nah itu gawian mereka ya. Di mana? Di Lata, kuburannya Lata ya. Jadi ini termasuk perbuatan yang gulu. Yang ini adalah termasuk daripada kesyirikan ya. Jadi yang kedua atau yang ketiga termasuk daripada ulang tadi gulu dalam kuburan orang soleh. Yang pertama apa? Menjadikan dia tempat sholat atau membangun bangunan. Kemudian yang ketiga apa? Beritikaf atau dia berdiam diri lama di kuburan tersebut. Ini menunjukkan apa? Perbuatan gulu. Taib. Kemudian yang keempat, ya. Yang ketiga, hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruj. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat para penziarah kuburan, para penziarah wanita ke kuburan, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan juga tempat penerangan. Taib, kita artikan dulu. La'anat, maksud daripada laknat itu adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Jadi misalkan orang mengatakan laknat, artinya adalah dijauhkan daripada rahmat Allah.
Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Misalkan fulan A mengatakan kepada fulan B, "Wahai fulan B, mudahan ikam dilaknat Allah." Maksudnya apa? Semoga ikam Allah tidak merahmati. Semoga antum tidak dirahmati Allah. Itu maksud daripada laknat. Yang mana kalau seseorang tidak dirahmati Allah, maka kemungkinan besar dia bisa tidak mendapatkan ampunan, bisa tidak mendapatkan kemudahan dunia akhirat, bisa dia tidak diberikan hidayah, dan ini adalah sebab terbesar seseorang masuk dalam surganya Allah. Bisa seseorang tidak dijadikan sebagai orang yang baik dan semisalnya. Intinya jauh daripada kasih sayang Allah. Mudahan ikam dijauhi dari kasih sayang Allah. Ini maksud daripada laknat ya. Jadi Nabi SAW mendoakan orang yang orang yang zairatil kubur. Zairat makna pertamanya adalah perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Nanti kita bahas hukumnya ya. Kemudian zairat ini maksudnya adalah, atau dalam redaksi yang lain zawarat, ini artinya adalah orang yang rancak menziarahi kubur. Nabi SAW melaknat para wanita-wanita penziarah kubur, dan juga Nabi SAW melaknat orang yang rancak berziarah kubur. Rancak saban hari, isuk gawian itu bang, hari ini isuk pulang, itu jagoannya. Tapi lain lah lawan tukang gali kubur, lain lah. Dasar gawiannya di situ dah lain jadilah. Jadi intinya di sini adalah orang yang berziarah kubur ya. Kalau orang gawi kubur anak setiap hari kan Pak. Jadi ini adalah orang yang menziarahi kubur, rancak menziarahi kubur. Dan juga yang kedua adalah wanita-wanita penziarah kubur. Nabi SAW melaknat mereka. Dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid dan suruj. Nah, suruj di sini artinya adalah membikin penerangan. Jadi gimana? Ada kuburan dikasih lampu. Kalau zaman bahari itu dikasih tempat perapian, atau kayak dicantongkan di kuburannya benyal api. Intinya sebuah penerangan di kuburan. Nah, ini termasuk perbuatan gulu ya. Perbuatan gulu. Nah, pada zaman sekarang bagaimana kalau kita menjadikan alat penerangan pada kuburan-kuburan seperti listrik untuk menerangi kuburan? Bagaimana hukumnya? Ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa kata jawaban beliau? Singkatnya, rincinya, itu dibolehkan ya. Itu tidak dibolehkan kecuali ada darurah di sana. Hal itu tidak dibolehkan kecuali ada darurat, ada keadaan darurat di sana. Ya, jadi pada asalnya orang yang membuat lampu di kuburan, dikasih lampu atau dikasih cahaya atau semisalnya ya, membuat penerangan di suatu kuburan atau komplek kuburan ya, kuburan di kompleknya berlampu seberatan. Nah, pada asalnya itu tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan di sana banyak orang menguburkan pada malam hari, maka ini dalam keadaan darurat dibolehkan hal seperti itu, masang lampu. Atau misalkan mengasih teflon yang api itu dibolehkan kalau ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada, itu pada asalnya tidak boleh ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena itu adalah sebab menghantarkan seorang kepada gulu, yang mana gulu tersebut bisa mengakibatkan orang-orang setelahnya atau orang-orang pada zamannya yang tidak tahu maksud daripada perbuatan tersebut menyangka bahwasanya kuburan-kuburan itu keramat atau kuburan-kuburan itu spesial ya. Jadi Nabi SAW sudah memotong, jangan sampai orang berbuat sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jangan sampai. Salah satu sarannya orang membuat penerangan di kuburan ya. Kembali, kalau dia tidak ada maslahat di sana, maka tidak boleh pada asalnya. Kalau ada maslahat, maka diperbolehkan ya. Jadi misalkan ini sudah penuh kuburannya ya. Nah, ini ulang ada pertanyaan. Ini sudah penuh nih ya. Ini ulang ada pertanyaan. Ada suatu komplek pemakaman. Inya kada berlampu kecuali di muka. Nya kada berlampu kecuali di muka komplek pekuburan.
Kemudian kuburannya ini sudah full. Kemudian ada yang mengusulkan kita pasang penerangan di ujung pekuburan. Boleh? Boleh kada? Saya ulang. Ini ada komplek pekuburan. Ya, full sudah dari awal sampai akhir 1 kilometer misalkan. 1 hektar lah atau 1 hektar komplek pekuburan. Di awal mereka melampaui di depan saja. Ya, misalkan 100 sampai 200 meter. Nah, di ujung ada orang mengusulkan kita pasangi lampu penerangan di ujung. Dan pada saat itu kuburan sudah penuh, tempat pekuburan. Boleh apa tidak? Taib, siapa yang jawab tidak boleh? Alasannya? Nah, tidak darurat, tidak ada lagi kebutuhannya. Ngapain lagi? Nggak ada lagi yang dikuburkan, nggak ada lagi mayatnya, nggak ada lagi tempatnya. Penuh sudah ya. Jadi kalau tidak ada maslahat, maka tidak dibolehkan. Tapi kalau ada maslahatnya, misalkan kebiasaan orang-orang di situ menguburkan malam hari atau subuh, maka boleh dikasih penerangan. Tapi kalau sudah nggak ada lagi maslahatnya kayak tadi, penuh sudah kuburannya 1 hektar, kemudian yang dilampui itu cuma depan-depannya saja. Yang di ujung-ujung ada orang menyeloteh, kita lampui kah? Maka apa hukumannya? Hukumnya adalah tidak boleh dikasih penerangan karena tidak ada maslahat. Paham ya? Karena tidak ada maslahat. Pada asalnya haram, kapan dibolehkan? Tatkala ada maslahat ya. Kalau nggak ada maslahat, nggak boleh. Kembali kepada asal hukumnya, itu haram. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan sebagai sarana terhadap kesyirikan, berbuat berlebih-lebihan terhadap kuburan, berlebih-lebihan terhadap kuburan. Kalau pian pernah umroh atau berhaji, lihat di kuburan Baki, ada lampu-lampu? Nggak ada, ya. Nggak ada lampu-lampu, ya. Karena apa? Karena ini termasuk daripada bentuk yang menghantarkan kepada kesyirikan, baik pada zaman itu atau bahkan pada zaman-zaman seterusnya ya. Karena anak-anak kita itu tidak tahu kenapa ini dibuat. Bisa saja mereka menyangka ini dibuat karena ada kekhususan pada kuburan tersebut, yang mana bisa menyebabkan kesyirikan. Maka ini dilarang oleh agama ya. Maka ini dilarang oleh agama. Jadi hubungan hadis ini dengan bab tadi, berbuat gulu terhadap kuburan orang soleh, yaitu termasuk daripada tindakan gulu terhadap kuburan orang soleh, yaitu memperbanyak wanita di sana ya, memperbanyak wanita yang berziarah terhadap kuburan tersebut ya. Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan wanita ya, kebanyakannya ya, bukan semua, kebanyakan wanita itu lebih mengedepankan apa? Nah, lebih mengedepankan perasaan daripada akalnya. Yang mana perasaan tersebut karena mungkin dia soleh, karena mungkin dia baik, maka tergeletuk dari hatinya, dan itu dari rayuan syaitan apa? Untuk memuja dan bahkan mengagungkan kuburan tersebut ya. Makanya Nabi SAW melaknat para perempuan yang menziarahi kubur. Nanti kita jelaskan ya di sini hukumnya. Jadi tidak boleh ya wanita-wanita banyak bergerombol pada suatu kuburan, ya, nggak boleh. Kenapa? Bisa saja nanti dia menyebabkan apa? Pintu kesyirikan ya. Karena kebanyakan wanita mengedepankan perasaan daripada akal atau ilmu ya. Nah, di sini dijelaskan hukum daripada berziarah kubur bagi wanita. Adapun bagi laki-laki itu hukumnya boleh ya. Boleh ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, tudzakirukumul akhirah ya. Berziarah kubur itu adalah mengingatkan kalian terhadap akhirat, mengingatkan kalian terhadap kampung halaman yang akan kalian datangi pada kemudian hari. Ini diperbolehkan bagi laki-laki ya. Adapun perempuan, penziarah perempuan kepada kuburan ya. Kalau laki-laki sudah ya, ini hukumnya boleh ya. Adapun perempuan, di sini para ulama menjelaskan ada 4 pernyataan atau 4 statement yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.
Beliau mengatakan penziarah kuburan yang berjenis kelamin wanita, penziarah kuburan yang berjenis kelamin wanita, maka dia hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan ini termasuk daripada dosa-dosa besar, ya. Salah satu yang mendukung statement tersebut, salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab Al-Qaul Mufid ini, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi mengatakan bahwasanya menziarahi kuburan bagi seorang wanita itu haram, ya. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah karahatuz ziyaratin nisa lil kubur. Hukumnya makruh. Makruh, ya. Makruh itu apa? Makruh itu enggak sampai haram. Jadi tingkatan hukum dalam Islam itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Makruh itu adalah sesuatu hukum sebelum haram, ya, suatu hukum sebelum haram, ya, hukumnya makruh, ya. Dikerjakan itu adalah perbuatan yang dibenci, ya, yang tidak dipandang baik menurut Islam, tapi perbuatan tersebut tidak mendatangkan dosa. Tapi kalau haram itu sudah dipandang buruk dan juga mendatangkan dosa, paham ya? Jadi makruh, hukumnya makruh. Apa dalilnya? Dalilnya dari sahabat yang mulia, yaitu Ummu Atiyah, sahabat perempuan yang bernama Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, nuhina an itiba'il janais walam yu'zam alaina. Nabi SAW melarang kami untuk mengikuti jenazah. Maksudnya apa? Mengantarkan ke kuburan, ya. Walam yu'zam alaina, akan tetapi hal tersebut tidak terkuatkan. Maksudnya apa? Tidak sampai derajat haram, ya. Tidak sampai derajat haram, yang mana artinya makruh, ya. Bagi perempuan itu hukumnya makruh ziarah kubur, ya. Baik. Yang ketiga itu boleh, ya, boleh ziarah kubur. Dalilnya diantaranya banyak, ya. Yang pertama, Nabi SAW melihat seorang perempuan, ya, di kuburan. Kemudian perempuan itu menangis, ya. Yang mana perempuan itu menangis. Kemudian Nabi SAW datang kepadanya. Apa kata perempuan tersebut? Ilaika anni, berjauh pian dariku, berjauh pian dariku. Nah, fa innaka lam tusib bimithli musibati, sesungguhnya pian itu tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibahku. Perempuan tadi karena tahulah bahwasanya dia itu nabi, ya. Nabi SAW mendatanginya, berjauh pian, sesungguhnya pian tidak tahu apa yang menimpa terhadapku, musibah apa yang menimpaku. Kemudian Nabi SAW menjauhi perempuan tersebut. Kemudian didatangi sahabat. Itu yang pian suruh berjauh itu Rasul, ya. Yang pian suruh berjauh itu Rasul SAW. Kemudian perempuan tadi datang kepada Nabi meminta maaf. Kemudian kata Nabi SAW, ya, la udhra alaik, tidak ada maaf bagimu. Innamas sabru indas sadamatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada hentakan pertama. Maksudnya tidak ada maaf di sini adalah Nabi SAW tidak memberikan toleransi terhadap apa yang dia lakukan tadi, ya, yang berjauh pian itu su'ul adab, ya, tidak beradab, ya, karena dia tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Karena dia tidak tahu, maka perempuan tadi dihukumi apa? Tidak mengapa, ya. Jadi kalau orang yang tidak tahu hukum atau tidak tahu sesuatu, maka orang tersebut terlepas daripada hukum, ya. Apa? Nah, ini Nabi SAW melihat perempuan tadi dan tidak melarangnya. Berarti apa hukumnya? Boleh, ya. Nabi SAW melihat perempuan tadi dan tidak melarangnya. Cuma Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada maaf bagimu atas perbuatan tadi, ya. Tidak ada maaf bagimu atas perbuatan tadi, ya. Tidak beradab tadi, ya. Ini. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah doa menziarahi kubur. Apa doanya? Apalah? Ada yang hafal? Doanya Assalamualaikum ya ayo 6. Nah, catatlah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'mini wa nawal mu'minat
wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah ini doa kita menziarah kuburan ya, atau berziarah kuburan. Ulang ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Gitu ya. Jadi kalau orang berziarah kuburan atau melewati kuburan, baca doa tadi. Nah, doa tadi diajarkan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binian lakian. Ayo binian. Nah, Nabi SAW mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah, maka pengajaran Nabi SAW kepada Aisyah ini menunjukkan kepada boleh. Ya, kalau tidak boleh, Nabi SAW tidak mengajarkan kepada siapa? Kepada perempuan atau Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil-dalil diantara yang mengatakan membolehkan. Kemudian dalil yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku pernah melarang bebuhan pian menziarahi kubur. Ini lafadznya am ya. Dahulu ulun pernah melarang pian menziarahi kubur, kata Nabi SAW. Fazuruha, maka sekarang kalian diperbolehkan untuk berziarah kubur. Berarti hukumnya apa? Boleh. Taibnya ketiga. Yang keempat, dikatakan sunnah. Nah ini mengatakan sunnah. Jadi hukumnya adalah sunnah. Perempuan menziarahi kubur itu hukumnya sunnah. Berarti apa? Semakin banyak dia ziarah kubur maka semakin afdol, semakin pahala. Nah ini wallahu alam ya. Wallahu alam ini dikatakan oleh sebagian para ulama. Karena di sini dijelaskan ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ziarah kubur, menziarahi kuburan saudaranya. Kemudian ada salah seorang tabi'in menyatakan, apakah Nabi SAW telah melarang hal yang demikian? Bukankah Nabi SAW telah melarang hal yang demikian? Kemudian apa kata Aisyah? Innahu amara biha ba'da dzalik. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya setelah itu. Nah, dari sini diambil hukum oleh para ulama yaitu sunnah. Ya, sebagian ulama. Nah, akan tetapi dalam istilah kaidah usul fiqh ya, kalau dalam konteks nas, baik itu Al-Quran atau hadis yang didahului dengan lafadz larangan, kuntu nahaitukum, bahari aku larang pian menziarahi kubur. Fazuruha, kemudian apa? Konteks setelah larangan itu perintah. Lafadz tadi diawali dengan konteks larangan, kemudian setelahnya konteks perintah. Ini menunjukkan kepada mubah atau boleh. Nah, orang tadi malah apa? Menghukumi sesuatu itu adalah sunnah. Nah, jadi ini wallahu alam ini jauh daripada hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama masyhur ya. Sunnah ini sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi yang lebih kuat wallahu alam menurut para mayoritas sebagian ulama dan ulun mengikutinya, bahwasanya ziarah kubur bagi perempuan boleh dengan syarat ya. Boleh dengan syarat ya. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gulu terhadap kuburan. Apa menyebabkan gulu terhadap kuburan? Banyak. Misalkan seperti menangis sejadi-jadinya ya. Wah, maka bisa jadi orang-orang yang melihat bahwasanya kuburan itu spesial. Kuburan itu spesial. Atau biasanya mungkin para wanita menaruh kembang bejibun sampai kadang kelihatan lagi tanahnya. Ibak kembang aja, ibak kembang di atas. Nah, yang mana Nabi SAW dan juga para sahabat tidak mengajarkan hal tersebut ya. Ini termasuk apa? Sarana terhadap gulu ya. Sarana terhadap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Ini tidak boleh. Kalau pria sangat sedikit sekali kemungkinan melakukan hal yang demikian, sangat sedikit sekali kemungkinannya. Tapi kebanyakan para wanita pasti dikasih hal-hal yang dapat menjadikan gulu terhadap kuburan ya. Ini tidak boleh. Intinya boleh dengan syarat apa? Tidak gulu dan jangan melakukan ziarah banyak ya. Dan jangan melakukan ziarah banyak. Misalkan sebulan 5 kali. Ini banyak nih. Yang sedikit itu bagaimana? Setahun mungkin 2 kali atau setahun 3 kali. Kalau misalkan hendak mendoakan kuitan, Bang, mendoakan kuitan dimanapun pian berada, hendak
dalam gua terpencil atau hendak di atas pesawat, doa tuh sampai ke wadah kuitan. Doa tuh sampai ke wadah kuitan ya. Kenapa dilarang? Ini tadi Nabi SAW bahkan melaknat apa? Karena dapat menimbulkan apa? Gulu dalam kuburan. Terlebih lagi kalau yang diziarahi adalah kuburan orang soleh, maka dia tambah perasaannya dikedepankan dibandingkan akal atau ilmunya. Jadi apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungan hadis ini dengan bab adalah kebanyakan para wanita, kebanyakan para wanita itu adalah salah satu penyebab gulu dalam kuburan orang-orang soleh ya. Gulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Jadi ulun ulang, pertama tadi apa? Membikin bangunan. Kedua, menjadikan kuburan tempat ibadah. Mau sholat di kuburan kah? Sholat misalkan zuhur, asar di kuburan, bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu boleh, dan itu cuma sekali. Sholat jenazah, misalkan ketinggalan sholat jenazah di masjid atau di musola Darul Mutakin ya, Darul Mutakin misalkan ketinggalan sholat jenazah. Nah orang ini bisa mensolatkannya di kuburan tadi dengan sholat jenazah. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, gak boleh ya. Kalau ruku sujud ini gak boleh, tapi kalau sholat jenazah boleh, dan itu cuma sekali. Misalkan dia sholat jenazah 100 kali, 100 hari 100 kali setiap hari, nah ini gak boleh. Ini termasuk apa? Menjadikan kuburan tempat ibadah. Atau misalkan berdoa ya, berdoa di kuburan dengan dia meyakini kuburan itu enggak mendatangkan manfaat dan mudarat, enggak. Tapi merasa tempat di kuburan orang soleh itu lebih mustajab doanya. Ingat ya, tidak meyakini kuburan mendatangkan kebaikan dan meyakini kuburan tidak dapat mendatangkan mudarat. Cuma apa? Merasa meyakini tempat itu mustajab. Paham ya? Kalau hanya orang meyakini kuburan memberikan mudarat dan juga manfaat, itu syirik. Itu syirik lah. Ini bedanya, keyakinan salah, tajrumus salah. Ya, ia meyakini kuburan itu terdapat mendatangkan mudarat dan juga manfaat. Cuma meyakini ini tempat mustajab. Maka ini sesuatu yang dilarang. Dan bahkan apa? Bisa terjerumus dalam dosa besar karena menjadikan dia tempat ibadah. Ya, karena menjadikan dia tempat ibadah. Yang kedua. Yang ketiga tadi adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat berdiam atau tempat beriktikaf, yang sampai sekarang mungkin dilakukan ya. Ada sebagian golongan ya yang dia membaca Al-Quran 7 hari 7 malam kalau salah. Apa 3 hari atau 3 malam ya? Lupa. Pokoknya hatam Al-Quran. 7 hari 7 malam. Ini termasuk daripada gulu dalam beragama, gulu terhadap kuburan, yang mana ini hukumnya haram. Tatkala orang meyakini kuburan tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, bisa mendatangkan kebaikan, ini jatuh ke dalam kesyirikan ya. Yang tadi dia lakukan itu haram ya. Sampai sekarang ya, zaman jahiliyah itu sudah dilakukan, sekarang pun dilakukan. Yang kayak tadi Uzza, pohon ya, yang keramat dari zaman bahari sampai sekarang juga dilakukan ya. Itu jadi setan itu atau iblis itu, dia tipuannya sama aja kepada manusia, bentuknya sama aja, tapi lebih canggih, diulah lagi ya. Ini kata kawan cara ini, cara itu, tapi dengan model yang sama ya, dengan model yang modelnya sama ya. Jadi intinya jangan kita gulu terhadap kuburan apapun, jangan sampai ya. Kemudian yang keempat tadi apa yang terakhir? Jangan memperbanyak wanita dalam apa? Menziarahi suatu kuburan ya. Menziarahi suatu kuburan. Hukumnya apa? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat ya. Kalau syaratnya tidak dia lakukan, maka bisa jadi orang tersebut atau wanita tersebut haram hukumnya apa? Untuk menziarahi kubur. Untuk menziarahi kubur. Taib. Jadi itulah ringkasan daripada bab sekarang, yang mana menjelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tentang sebab atau tindakan atau contoh-contoh gulu terhadap orang-orang soleh, yang mana kuburannya dapat menjadikan
berhala, disembah selain Allah. Berhala tuh banyak modelnya. Salah satu berhala tadi apa? Yaitu kuburan orang soleh. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Fadhol. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini bertanya Ustaz, misal kita saat lagi safar, Iya. kemudian kita mampir ke masjid, Naam. dan ternyata sudah menuju, ternyata melihat di masjid itu kan di sebelah kiri mana di muka imam situ Nggih. ada kuburan. Nggih ya. Nah, apakah lebih utama kita ikut berjamaah situ atau kita lebih baik mencari angker atau masjid lain yang tidak ada kuburan? Baik. Yang kedua, bisa kita lagi safar, kemudian sampai di masjid, kemudian kita sembahyang, misalnya sembahyang zuhur. Setelah sembahyang zuhur kan kita berjalan ke belakang, saya melihat ada kuburan nih. Baik ya. Apa kalau hati ini lalu ada nyaman jadinya? Apakah perlu diulangkah sholatnya atau kayak apa gitu? Baik, baik. Terima kasih. Wa jazakallahu khairan. Jadi sidin betakun ya. Kasus pertama, orang tatkala safar melihat kuburan di muka masjid. Pakai penghalang apa tidak? Ada temboknya enggak? Langsung ya. Orang tersebut melihat kuburan pas di depan arah kiblat. Maka bagaimana hal tersebut? Para ulama menyatakan bahwasanya itu adalah haram ya. Perbuatan tersebut haram. Karena salah satunya adalah termasuk daripada perbuatan hadis ini, menjadikan tempat ibadah di kuburan. Dan ini mendapatkan apa tadi? Murka Allah, mendapatkan juga laknat dari Allah. Maka ini tidak boleh ya. Tidak boleh, dan bahkan bisa orang tersebut telah melakukan kesyirikan ya. Wal iyadzubillah. Jadi, kalaunya dia melihat kuburan di muka masjid atau musola, maka lebih baik dia mencari masjid-masjid yang lain ya. Masjid-masjid yang lain banyak, misalkan masjid-masjid Muhammadiyah misalkan, itu masya Allah nggak ada kuburan, atau masjid-masjid yang tidak ada kuburan pada hakikatnya, itu kita sholat di sana. Taib. Yang kedua, kalaunya dia tidak tahu, maka bagaimana kalau dia tidak tahu, misalkan sudah sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib, sudah tuntung berjamaah atau sholat sendiri ketika dia safar ya, kemudian dia melihat di depannya ada kuburan, maka wallahu alam sholatnya sah. Kenapa sah? Karena dia tidak tahu ya. Sungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, memaafkan umatku jahal. Salah satunya adalah tidak tahu ya. Kalau dia tidak tahu. Tapi kalau misalkan dia tahu ada kuburan, maka haram baginya sholat di tempat tersebut. Bahkan bisa jadi hukumnya syirik. Bagaimana solusinya? Kalau yang tahu, cari masjid yang lain. Kalau tidak tahu, maka tetap dihitung sholatnya sah. Bisa dia melanjutkan perjalanannya lagi, tidak mengapa. Tapi misalkan masjidnya punya bepagar, masjidnya bepagar. Di depan pagarnya atau temboknya itu ada kuburan, ini tidak mengapa. Ini misalkan masjid bertembok, pagar kah, kayu kah, apakah, bertembok, pokoknya penghalang, pembatas bahwasanya ini lahan masjid, ini lahan kuburan, maka ini tidak mengapa. Baik, bagaimana kasusnya dengan Masjid Nabawi? Nah, banyak nih mengaitkan dengan Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu ada kubur Rasul SAW. Nah, kuburan Rasul SAW itu pada asalnya itu adalah rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sana dikuburkan Rasul SAW, kemudian setelahnya Abu Bakar, setelahnya lagi Umar. Nah, di sini terjadi kesalahan pada salah seorang raja, kadingat rajanya ya, pada zaman Muawiyah ya. Rajanya kadingat namanya, pada abad 1 atau 2 Hijriah, 100 atau 200 Hijriah, itu rajanya salah dalam perluasan masjid. Ya, karena kita ketahui bahwasanya tidak semua pemimpin itu tahu dalam masalah hukum agama, ya. Tidak semua pemimpin itu mendalami agama. Ada juga pemimpin yang mendalami agama, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ya. Salah satu khalifah raja yang baik ya pada zamannya. Dia tak sebagai raja dan juga dia sebagai salah seorang yang faqih dalam bidang Islam ya. Ada juga dan malah kebanyakan pemimpin itu tidak tahu masalah hukum ya. Jadi salah seorang raja ini lupa namanya. Nah, dia salah dalam menyebarkan
perluasan Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu asalnya itu yang mana Raudhah, ya, tahu kan Raudhah? Nah, daerah Raudhah itulah Masjid Nabawi pertama. Ya, jadi kalau yang pernah umroh atau haji itu ada yang daerah Raudhah yang karpetnya warna hijau spesial ya. Raudhah itu dahulu Masjid Nabi, halus ya. 36 meter kali 36 ya. Itu sangat kecil, 36 kali 36. Kemudian pada zaman Umar, pada zaman Utsman itu karena banyak orang masuk Islam diperlebar. Perlebarnya bagaimana? Itu yang pian lihat di depan Raudhah, tempat peimaman tuh. Yang sampai 5 atau 6 saf di muka Raudhah. Ya, jadi ada tanda pembatas Raudhah. Di sini imam. Nah, di daerah sini itu ada bekas perluasan daripada Umar dan Utsman. Jadi masih tidak mengapa. Kuburan masih di samping. Kuburan atau rumah Nabi SAW. Nah, dan rumah Nabi ini juga dijelaskan oleh para ulama itu di ahata salah satu judron, dilapisi dengan 3 tembok. Jadi rumah misalnya kotak kan, kemudian dilapisi lagi 3 tembok. Supaya apa? Supaya orang tidak gulu dalam kubur Nabi ya. Dan Allah mengijabah doanya. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah kabulkan dengan orang-orang menjadikan apa? Kuburan Nabi itu dilapis 3 lapis. Dan lapisannya itu berbentuk segi 5. Kenapa nggak bulat dan kotak? Tahu alasannya? Tahu posisinya. Nah, bujur pian supaya kada dijadikan tempat ibadah ya. Nih, arahnya ke sini. Bulat atau kotak atau dijadikan tempat tawaf. Nah, dibikin segi 5, runcing. Satu sini. Jadi supaya untuk tidak dijadikan beribadah di sana. Nah, pada saat raja tersebut lalulah diperpanjang lagi Masjid Nabawi ke arah samping kiri. Nah, jadi perluasannya ke samping yang mana itu mencakup apa? Rumah Nabi SAW. Dan sampai sekarang masih terjadi perlewasan. Nah, kenapa sebabnya rumah Nabi SAW di dalam masjid? Karena kesalahan salah seorang khalifah atau salah seorang pemimpin pada zaman tersebut ya. Dia menjadikan perluasan Masjid Nabawi ke arah kiri ya. Yang mana itu padahal tidak boleh memasukkan hal tersebut ke dalam masjid. Tapi yang namanya manusia ya, namanya manusia ada khilaf dan ada salah, apalagi dia tidak tahu ya, maka ini tidak mengapa. Taib, kenapa Ustadz tidak dihancurkan sampai sekarang? Alasannya adalah karena maslahat ya. Kalaulah dihancurkan ya, maka itu akan terjadi chaos di seluruh dunia ya. Maka maslahat itu dikedepankan daripada mudarat ya. Jadi sampai sekarang rumah Nabi SAW itu tidak dikeluarkan atau tidak dihancurkan Masjid Nabawi yang sebelah daerah kiri ya. Jadi itu dahulunya rumah Nabi dan bahkan di tembok sekat 3 buting ya. Yang dijelaskan di sini juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Fa ajaba Rabbul alamin du'ahu, dan Allah Azza wa Jalla mengijabah doa Nabi yang tadi. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa ahatahu bisalah sati judron, yang mana tempat rumah Nabi tadi dilapisi 3 tembok ya. 3 tembok ya. Ini menunjukkan apa? Ini sudah bertembok. Ini bukan daripada apa? Masjid. Ya, sudah dikasih pembatas. Ini masjid, ini lahan rumah atau kuburan Nabi SAW. Nah, gara-gara salah ya, salah yang namanya manusia, apalagi tidak belajar agama, dan ini pentingnya belajar agama ya. Dia apa? Memperluas Masjid Nabawi ke arah kiri. Nah, dan makanya pendapati sekarang perluasan ke sebelah kiri itu tidak ada sampai sekarang. Yang ada perluasan ke sebelah kanan ya, menjadi luasnya ke sebelah kanan. Kalau sebelah kiri arah makam Nabi itu nggak ada lagi ya. Itu terjadi kenapa? Karena kesalahan salah seorang raja ya. Jadi intinya kalau dia pakai tembok, pakai membatas tidak mengapa, tapi kalau langsung berhadapan kiblat atau dekat masjid, tidak ada pembatas lahan masjid dan lahan kuburan, maka ini yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah. Oh, di WA kah? Di WA.
Ulun kau kepinjam. Ada mesinnya. Mohon maaf ada mesinnya Ulun. Nggak tahu nih, Telkomsel ada mesinnya. Kalau Ulun minjam. Jadi intinya kalau aman cari masjid yang ada pembatas. Walaupun depannya kuburan, kalau ada pembatas ya tembok, ini tidak mengapa. Mau depan, mau samping, mau belakang, ini tidak mengapa. Tapi kalau nama orang tuh los, nggak ada pembatas, maka ini yang diharamkan. Jazakallahu khairan Bang Zain. Baik. Membacalah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Lalu bagaimana hukumnya jika salah satu anggota keluarga meninggal, lalu setiap hari datang ke kubur untuk melakukan ziarah, misalkan kuburan orang tua, suami dan anak, maka dia mengikuti nggak mengapa, mengikuti orang ya. Misalkan menguburkan suaminya, menguburkan anaknya, orang tuanya, ini tidak mengapa, ya, tidak dilarang. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang apabila dia menjadi habit atau kebiasaannya setiap hari berulang-ulang berziarah kubur, mendatangi suami dan anak, ya, yang telah meninggal, ini yang diharamkan. Adapun dia mengikuti jenazah, ya, adapun dia mengikuti pemakaman suami, anak, dan juga misalkan ayah ibunya, ini tidak mengapa. Yang dilarang apa? Yang berlebih-lebihan. Ini yang pertama ya. Jadi kalau dia datang setiap hari ke kubur keluarganya, ini nggak boleh. Kalau setahun 2 kali 4 kali ya tidak mengapa, karena ini dikatakan jarang ya. Kalau setiap bulan 5 kali 4 kali, ini tidak boleh ya. Jangan sering-sering ke kubur bagi perempuan ya. Bagi perempuan, adapun bagi laki-laki ini tidak mengapa. Tapi jangan juga setiap hari. Nah, ini bisa gulu. Nah, jangan setiap hari, walaupun laki itu hukumnya lebih luas daripada perempuan, maka jangan juga setiap hari ya. Jangan setiap hari. Bisa kita mendoakan orang tua kita. Bahkan misalkan kita ingin membangun masjid ya, karena orang tua kita yang sudah meninggal, itu pahalanya gasan bebuannya, gasan abah mama kita. Dan bahkan beliau mendapatkan amal jariah ya, dengan kita misalkan menyumbang 1 juta, ini untuk ayah dan ibuku, ini untuk ayah dan ibuku karena Allah, ini kuitan kita yang sudah meninggal, ini dapat terus amal jariah dari masjid. Atau misalkan membadalkan haji ya, jadi orang tua kita misalkan belum haji, anak kita berkelapangan mampu dan dia sudah melakukan haji yang wajib, yang pertama sudah dilakukan, dia ingin menghajikan orang tuanya lagi, ini boleh ya. Dan bahkan orang tuanya dapat pahala. Mendapatkan pahala bagi mayit itu banyak caranya. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, idza matal insan in qata amalu illa ihdas salas. Apabila seseorang itu telah wafat, terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Doanya anak yang soleh kepada orang tuanya. Berarti apa? Bisa masih dapat pahala ya. Bisa masih dapat pahala orang tua nih. Kalau bisi investasi yang bagus, anak yang soleh. Dan ini sebenar-benar investasi kita. Bahkan menjadi amal jariah. Mengajarkan Al-Fatihah, menyekolahkan ke dalam sekolah agama, itu setiap harinya kita dapat pahala ya. Ini jangan diremehkan ya, anak ini, karena anak ini adalah investasi terbesar. Apalagi anak ini menjadi ulama, mengajarkan lagi ke orang, ini abah mamanya dapat. Kemudian apa? Kemudian sedekah yang jariah. Maksudnya adalah infak, sedekah atau harta yang dijalankan di jalan Allah. Membangun masjid, kemudian misalkan berinfak, bersedekah atas nama orang tua kita, berkurban, ini boleh. Dan mereka dapat pahala. Dan ketiga apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ya. Misalkan dia mengajarkan agama waktu hidupnya, mengajarkan baca Al-Quran, TPA,
atau mengerjakan tata sholat, inya sudah meninggal dapat masih pahala selagi orang-orang yang diajarkan mengamalkannya. Ini keutamaan besar guru ya. Kalau amalannya masih digawi oleh murid-muridnya, bahkan murid-muridnya sampai terus-menerus hari kiamat, ini guru dapat tarus ya. Walaupun dalam arti kacamata dunia, gurunya itu kada berduit, mohon maaf lah, atau gurunya itu miskin, tapi ajaran yang diajarkan bagus ya. Misalkan dalam segi dunia yang bermanfaat, mengajarkan listrik ya, cara membangun listrik apa semisalnya, bermanfaat bagi dunia ya. Dia melakukan hal tersebut karena Allah, dapat juga pahala ya. Jadi selagi ilmu tersebut bermanfaat ya buat dunia dan agama, ini senantiasa dapat pahala ya. Jadi mayat atau jenazah itu masih bisa mendapatkan pahala, bukan tidak bisa lagi ya, pasti bisa. Jadi jangan kita berpikir dapat pahala itu cuma datang ke kuburan, mendoakan abah, mama, suami, anak, enggak. Tapi bisa dengan cara yang 3 tadi. Kalau datang musim kurban, kurban atas nama mama atau abah pian, berkurban atas suami pian, dapat juga pahala bagiannya. Dapat juga pahala bagiannya. Baik. Kemudian, nah ya Pak. Kita tutup. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama tadi itu jalan mendapatkan pahala bagi jenazah atau mayit itu banyak ya. Nggak cuma datang ke kuburan, lalu mendoakan. Hendak mendoakan di rumah bisa, ya bisa. Atau minta doakan orang soleh bisa. Minta doakan misalkan pian ada bisi orang soleh, kawan orang soleh yang dia menurut pian baik secara agama, ulun minta tolong pang ustadz atau apa, doakan kuitan ulun, bisa, ya bisa. Banyak cara, banyak. Gak cuma mendatangi kuburan, ya. Baik. Afwan Mir. Tutup. Yang kedua tuh apa ya? Jazakallah khairan. Kemudian yang kedua, hukum ziarah kubur dengan menaruh bunga di atas kuburan. Kalau menurut ulun, wallahu alam, wal ilmu indallah, dan ilmunya milik Allah tabaraka wa taala, ini tidak boleh. Pertama, Nabi SAW tidak mengajarkannya. Kita lihat para sahabat, dia tidak melakukan penaburan bunga di kuburan Nabi SAW. Dan tidak ada riwayat dari Aisyah sedikit pun tentang penaburan bunga di atas kuburan Nabi. Ya. Yang mana kita ketahui apa? Bahwasanya Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah, ya, di tempat tidurnya. Ya. Dan Aisyah tidak ada meriwayatkan sedikit pun riwayat tentang penaburan bunga. Maka ini termasuk daripada tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah sarana seseorang menjadi gulu terhadap kuburan. Yang mana kalau gulu terhadap kuburan menjadikan seseorang tersebut melakukan hal yang dapat menimbulkan kesyirikan. Bisa menjadi dosa jariah. Dosa jariah. Kita tahu amal jariah, ada juga dosa jariah. Salah satunya apa? Membikin sarana-sarana kemaksiatan. Terlebih lagi apa? Sarana berbuat syirik. Ya. Orang yang membuat sarana kesyirikan itu pasti senantiasa dapat dosanya di alam kubur sampai hari kiamat. Dan ini adalah salah satu wasilah akan hal tersebut, ya, menaburi bunga. Ya. Ini orang-orang di zaman setelah kita itu bisa menyangka bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikhususkan kepada orang-orang soleh, ya, yang kita boleh melakukan hal tersebut, bahkan juga boleh meminta nanti ujung-ujungnya ke kuburan tersebut. Makanya syariat menutup dengan serapat-rapatnya sarana kesyirikan. Syirik aja nggak boleh, sarananya juga tidak boleh. Taib. Yang ketiga, jadi hukumnya tadi tidak boleh, ya. Tidak boleh. Taib. Adapun juga misalkan menyirami air menyirami air dan semisalnya, itu juga tidak ada, ya. Mayit itu tidak akan pernah kedinginan, tidak akan pernah merasa nyaman kecuali dengan amalannya atau pemberian pahala dari kita, sedekah kurban, sedekah masjid kepadanya, kemudian ilmu yang diajarkan kita amalkan,
Nah, itu baru bermanfaat bagi mayit. Adapun air, adapun bunga, ini tidak ada sedikit pun riwayat yang menyatakan bahwasanya mayit mendapat manfaat. Ya. Mayit mendapat manfaat. Taib. Yang ketiga, bagaimana dengan fenomena ziarah-ziarah kubur Wali Songo dan lain-lain oleh ibu-ibu sampai nginap berhari-hari? Nah kan, pasti ibu-ibu. Ada bapak-bapak ini sarana apa? Sarana berbuat guru terhadap orang soleh. Ibu-ibu pengajian biasanya. Nah itu bagaimana fenomena hal tersebut? Fenomena hal tersebut itu sudah menjadi darah daging terhadap kebiasaan mereka. Sikap kita apa? Sikap kita yaitu mengajarkan cara yang benar ya. Berdakwah dengan cara yang terbaik. Diajarkan itu tuh lebih baik pian daripada menghabiskan duit berziarah Wali Songo, lebih baik berumroh. Nah kan kita bisa menasihati dengan cara yang baik, bukan wih haram syirik nih, jangan, nggak boleh ya. Kita menasihati orang itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran ya. Bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan kasihlah dia nasihat, kasihlah dia saran dengan cara yang terbaik ya. Selagi cara tersebut tidak menyelisih syariat, tidak mengapa ya. Misalkan ziarah Wali Songo misalkan 40 juta misalnya, sama jualan umroh, baik umroh ya. Atau misalkan ziarah Wali Songo ya misalkan sekian, lebih baik daripada membuang duit ke situ, lebih baik pian membangun masjid, nyata dapat amal jariah. Nah, banyak cara untuk mengasih tahu dengan yang baik ya. Jangan kita langsung hantam, jangan ya. Kita kasih nasihat dengan cara yang terbaik ya, dengan cara yang terbaik. Bila masih melakukan juga kayak Pak, didoakan sidin ya, didoakan sidin. Banyak cara menuju surga ya, banyak cara menuju surga. Maka pilihlah salah satu cara termudah, dan salah satu cara termudah adalah dengan doa. Yang mana doa tersebut menjadikan sesuatu yang mustahil bisa terlaksana ya. Kita lihat Nabi Yunus dimakan oleh suatu ikan berhari-hari, dengan doa beliau bisa selamat. Yang tidak mungkin dinalar manusia, orang yang telah dimakan ikan itu bisa hidup. Bahkan ikannya mengantarkan ke daratan. Kadang masuk nalar. Kemudian Nabi Ibrahim bisi anak Ismail, itu sebab apa? Doa sidin. 83 atau 84 tahun kada bisi anak. Pada saat tua diberi anak gara-gara apa? Doa. Jadi doa itu adalah salah satu ikhtiar terbaik seorang muslim ya. Banyak cara. Jangan cara kekerasan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya soal ziarah kubur. Tadi kan kalau dengar hadisnya ziarah kubur itu mengingat mati, akhirat. Ya. Terus kita ziarah kalau berdoa bisa di rumah, bisa dimanapun kita berada, untuk orang tua atau mungkin saudara kandung atau gimana. Nah, batasan ziarah itu apa yang dilakukan di kuburan itu seperti apa? Nah, yang pertama, yang kedua. Punya saudara misal seperti itu. Nah, kita tahu selama hidupnya mungkin jarang sholat atau apa, dan tapi sudah beda generasi, mungkin kakek kita atau apa. Apakah cucunya, mungkin anaknya gimana? Jarang sholat, beda generasi gitu. Iya, tapi masih ketemu gitu. Generasinya jauh kan. Nah, apakah misalkan istighfar si cucu tadi bisa juga meringankan alam kuburnya si kakek, atau harus anaknya memang? Karena dengan istighfar anak itu kan. Taib. Tadi yang pertama tadi ulang. Batasan tentang ziarah kubur ngapain aja gitu. Taib. Apa yang dilakukan orang terhadap menziarahi kubur? Sebagaimana yang telah datang di dalam banyak riwayat Nabi SAW. Yang pertama yaitu sebagai pengingat kematian ya. Kita melihat hal tersebut sebagai ini loh, nanti cikal bakal kita setelah hidup ini. Ini loh nanti tempat abadi kita ya. Bukan rumah, bukan mobil, bukan lahan, tanah, itu bukan. Itu setumat 10, 20 tahun, 30 tahun berpindah, bahkan menjadi ahli waris ya. Adapun kuburan, ini adalah rumah kita yang sebenar-benarnya. Semegah-megah apapun, semiskin-miskin apapun, tetap juga tempatnya satu, yaitu liang
lahat untuk mengingat kematian. Yang mana salah satu faktor terbesar orang memperbanyak amalannya lebih gigih itu adalah mengingat kematiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Mendoakan mayit. Mendoakan mayit gimana caranya? Yaitu menghadap kiblat. Kalau pian tuh ada saudara pian dikuburkan atau sanak famili dikuburkan, maka kalau hendak mendoakan sidin, doakan ke arah kiblat ya. Misalkan di kuburannya pian bisa di muka, bisa di belakang, bisa di mana, yang penting mengarah kiblat. Doakan sidin ya. Yang selanjutnya yaitu pada berziarah kuburan tersebut seseorang tidak lama-lama di sana. Karena dia khawatirkan datang seton ya, bisikan seton yang mana bisa menyebabkan seseorang tersebut terjerumus ke dalam dosa. Terlebih lagi nanti ujung-ujungnya meminta lawan si mayit. Ini yang ulun ketahui. Jadi jangan kita berlama-lama di kuburan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala mengunjungi para sahabatnya, ibunya, ya, dan yang semisalnya, Nabi SAW tidak diceritakan sampai berjam-jam di sana. Ya. Tujuan beliau mengingat kematian dan berdoa. Setelah itu pulang. Baik, ini yang ulun tahu. Wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya kita tahu bahwasanya orang tersebut ahlu maksiat. Ya. Ahlu maksiat nih. Keluarga kita ahlu maksiat. Misalkan 7 kakek di atas, misalkan ahlu maksiat misal, ya. Apakah boleh menziarahinya seperti itu? Ya, itu pemohonan ampun istighfar, yang istighfar. Taib, memohonkan ampun selagi dia tidak melakukan kesyirikan, dalam arti kata dalam hidupnya dia bertauhid. Walaupun dia misalkan meninggalkan sholat ya, dan dia tidak tahu hukumnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja bisa mengeluarkan dalam Islam. Orang tersebut tidak tahu, kai kita tidak tahu, maka ini tidak mengapa meminta ampun kepada beliau. Kalau dalam arti kata tidak tahu hukum meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan seseorang keluar dalam agama Islam, dan ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Dan yang kuat bisa menyebabkan keluar daripada agama Islam. Tapi kalau tahu, jangan kalau tahu. Tapi kalau hanya tidak tahu, doakan. Kenapa? Dalilnya sebagaimana banyak di dalam Al-Quran, salah satunya Ibrahim, perbuatan Ibrahim. Kata Allah SWT, illa istighfar Ibrahim li abihi, kecuali minta ampunannya Ibrahim kepada ayahnya Azar. Ya, Nabi Ibrahim pernah meminta ampunkan tentang ayahnya, yaitu Azar, yang pembuat patung, yang dia menyembah selain Allah. Allah SWT tegur dan larang. Begitu juga Nabi Muhammad ketika mendoakan Abu Thalib pamannya, dilarang juga. Nah, maka kalau dia bukan ahlu tauhid, jangan. Kalau hanya mengunjunginya saja, tidak mendoakan, tidak mengapa. Karena tujuan kita mengunjungi apa? Mengingatkan kematian. Ya. Tapi kalau mendoakannya orang yang tidak bertauhid, apalagi dia tidak beribadah kepada Allah, ini tidak boleh. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ditegur, ya, tidak boleh. Ya. Kemudian kalau dia tidak tahu hukum ya dalam Islam secara kafah, ini tidak mengapa ya, minta ampun. Karena pada dasarnya Allah Azza wa Jalla mengampuni orang-orang tatkala dia tidak tahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku diampuni Allah dalam beberapa hal. Salah satunya jahal, tidak tahu. Kalau tahu itu qadarullah masyaallah. Ada lagi? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak keluar dari tema. Nggih karo Pak, nggih. Apakah boleh kuburan muslim itu dicampur dengan kuburan non muslim? Nggih, ya. Nggih, jawabannya boleh. Boleh nggih. Karena dahulu ya waktu perang yang terjadi di dalam Islam itu jenazah-jenazah itu tercampur bahkan dengan orang-orang musyrik ya. Ini tidak mengapa. Tapi yang dilarang apa? Yang dilarang kalau kita meminta atau berbuat gulu terhadap kuburan-kuburan tersebut, tidak mengapa. Tapi lebih bagusnya lagi khusus. Ini pekuburan muslimin, ini pekuburan
orang-orang non muslim ya. Tidak mengapa, wallahu alam. Pendiri asam-asam kah? Nah, ingat ulun pian. Siapa ngaran pian? Pak Yoga. Masya barakallahu fiik Pak Yoga. Ada lagi? Jadi karena Bapak dicampur karena Bapak aman. Ada? Di sebelah sana anu musyrik nggih. Tapi ada sebagian peperangan inya karena tahu musyrik dan orang-orang kafir tidak mengapa, dan juga tidak ada hadis dari Nabi SAW larangan akan bercampur kuburan kaum muslimin dan kuburan kaum kafir. Nggak ada larangan. Jadi kembali kepada asal ya, boleh. Kapan menjadi tidak boleh? Tatkala ada larangan. Karena dasarnya ibadah itu dilarang tatkala ada larangannya atau ada perintahnya. Wallahu alam. Ada lagi? Kalaunya ada dalilnya dan sepengetahuan ulun itu tidak ada. Dan juga pada zaman Nabi kuburan-kuburan para sahabat itu bercampur dengan kuburan-kuburan orang-orang non muslim yang di selain baki ya, yang di selain baki. Wallahu alam. Ada lagi? Bercampur itu bukan sama lah. Bukan dimasukkan di situ juga satu yang lahat satu lain. Lain. Ya, karena di sana ada orang muslim. Assalamualaikum ya ahlad diyar, menuju kepada orang-orang muslim. Nah, di sini diperbolehkan ya. Misalkan tempatnya terbatas, kemudian jenazah tadi sudah sisa tulang yang sedikit, tulang sulbi yang di sini, ya sisa sedikit, sisa satu tulang saja. Misalkan sudah 2 tahun, 3 tahun dia dikuburkan, kemudian dicampurkan kuburannya dengan orang lain. Dalam arti kata dia sudah habis tulang-tulangnya, sisa tulang yang terakhir, tulang sulbi terakhir, dicampurkan dengan tulang-tulang kaum muslimin yang lain di suatu kuburan yang sama. Ini diperbolehkan dengan catatan apa? Tempatnya terbatas dan habis. Kita lihat di Baki itu semenjak 1400 tahun sebelum sekarang ya, itu sudah berapa orang dikuburkan di sana? Banyak sekali ya. Dan para sahabat tidak mengingkari akan hal tersebut. Jadi misalkan kuburannya terbatas nih, mau bikin pemakaman atau bikin tempat pekuburan kaum muslimin terbatas ya, misalkan dari tahun ke tahun itu pasti penuh ya, setahun 2 tahun mungkin bisa penuh. Caranya kalau mau pingin di tempat situ saja, bisa tulang yang terakhir tadi dikumpulkan jadi satu, dikuburkan satu tempat ya. Adapun yang tidak dimakan jasadnya, seperti mungkin dia nabi, dan itu tidak mungkin ya, misalnya seperti nabi atau misalkan orang-orang soleh yang diberikan Allah karomah ya, wali-wali Allah tidak dimakan tubuhnya oleh bumi. Nah, maka ini tidak boleh dicampurkan dengan yang selainnya ya, sampai dia menjadi tulang yang kecil ya. Dan ini dilakukan oleh dan ini dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Saudi, yaitu di Baki itu dilakukan, dan tidak ada penentangan mulai zaman Nabi SAW sampai sekarang dilakukan hal tersebut ya. Jadi tidak mengapa. Kalaunya masih hidup, misalkan ditumpang tindih mayatnya, yang ulun ketahui Allah alam itu diperbolehkan bagi yang dia berjihad di jalan Allah ya, mati jihad itu bisa dikumpulkan dalam satu lahat bisa. Tapi kalau dia mati selain jihad, wallahu alam, ulun enggak tahu. Mungkin takoni Ustaz Haikal. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Baik, ulun kira cukup. Kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.